guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini gua akan melakukan podcast dengan teman siapa? Syahril Ramadan. Yang undang ke sini siapa? Kau lah ngundang kan? Wah, aku. Iya, lupa. Tolol. Oke, kali ini kita akan membongkar percintaan Syahril Ramadan di podcast kali ini. Oke. Percintaan. Aku ketawa coba. Kok ngomong cinta ketawa sih? Percintaan tuh Apa? ya lanjut. Udah punya pacar? Tentu dong, tentu udah punya. Siapa nama pacarnya? Novi, Kristiani Novi. Namanya menarik ya. Cantik nih kayaknya orangnya. Jelas lah. Jelas tapi. ya. Kenal sama dia dari mana? Pertama ya, aku cerita nih ya. Pertama-tama tuh dia ngefans sama aku. Pas aku lagi viral-viralnya ya kan. Kapan? 3 tahun lalu, tepatnya 2017. 2017. Iya. Sekarang udah 2020. Nah, dia nge-DM aku. Dia nge-DM aku tuh. Nah, saat itu kan aku biasalah cowok ya apa namanya? Jalan sana, jalan sini gitu kan. Nah, saat itu aku ketemu IG dia gitu. Ketemu IG dia melalui Sansan. Nah, gitu aja. Sansan. Nah, aku ketemu ya, cantik banget ya kan aku bilang. Nah, aku cari IG-nya. Aku cari IG-nya tapi nggak aku swipe ACC kan. Sansannya kan. Aku diskon, aku cari IG-nya. Wah, dapat IG-nya kan. Tapi dia nge-follow aku. Wah, nge-follow aku cek DM. Wah, ada DM-nya. DM-nya gini. Bang, kalau aku ke Batam, boleh foto bareng nggak? Nah. Oh, gitu isi DM-nya. Ya, Tapi bukannya 3 tahun lalu tuh 2017. 3 tahun lalu, tapi bukannya dia nge-DM lu duluan, kenapa harus nyarinya yang di Tantan? Hah? Kenapa Ya kan aku ketemunya di Tantan. Oh, awal Ketemu nama dia di Tantan, terus Tantan. Nah, terus aku cari IG-nya gitu. Lihat DM, ada DM, nah aku balas. Boleh. Aku balas boleh. Nah, di saat itu dia jawab, boleh apa kan? Nah, di DM dia tuh udah nggak ada lagi DM dia tuh. Oh, udah hilang. Udah hilang DM dia. Di DM aku masih ada. Nah, aku screenshot, aku kasih dia. Oh iya, ada lama banget katanya. Nah, tanpa basa-basi nih, sibuk nggak malam ini? Yoi. Keluar yuk. Langsung lu aja keluar. Yoi. Nah, di saat itu dia habis balik kerja ya kan. Aku nggak tahu dia biasa kerjanya PT gitu kan. Capek pasti kan. Aku nggak tahu dia kerja di mana. Nanti soal tanya-tanyanya itu pas ketemu. Basa-basinya pas ketemu langsung aku ajak jalan. Malam itu juga? Ya, ke kafe gitu, makan malam. Jadi sebelum lu deketin dia tuh dia nggak punya cowok atau gimana? Aku belum tahu karena pas nanya-nanyanya itu ya di saat aku ketemu. Jawaban dia? Awalnya dia nggak ada nanya tentang dia udah punya pacar atau enggak sih. Aku udah lupa. Dia nggak membuka tentang diri dia gitu. Enggak. Saat itu ya jalan-jalan aja gitu. Sebagai teman bukan sebagai pacar awalnya. Jadi setelah sekian lama jalan sama dia itu, lu ngerasa nggak kayak nih cewek udah punya cowok nih ternyata? Enggak, aku nggak berpikir ke situ. Yang penting jalan aja biasa gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang? Enggak lah. Pernah ada masalah nggak selama jalan sama dia, kayak ada orang ketiga tiba-tiba nelpon gitu? Oh ya, yang aku tahu ya, rupanya dia ada mantan ya kan. Oh, ada mantan. Ada mantan, dia baru putus 1 minggu. Aku datang. Oh, putus 1 minggu, lu datang. Aku datang. Nah, mantannya nggak terima. Dia tapi ada cerita sama lu sebelumnya. Kalau dia punya mantan gitu. Nah, aku kurang tahu, aku agak sedikit lupa ya karena saat jalan itu aku sedikit. Oh iya.
pusing loh. Setelah tahu dia punya mantan, terus reaksi lu kayak gimana? Nah kan cuma mantan. Dia mantannya nggak Bukan pacar. Kalau pacar ya jangan dong. Aku ngajak jalan dia ya pasti aku bilang jalan aja sama pacarnya, jangan sama aku lagi gitu. Kasihan gitu. Nggak, biasanya cewek ini kalau punya mantan nih pasti mantan cowoknya tuh pasti orang hubungin dia kan. Tentu pasti ada. Nah, aku cerita lagi nih. Nah, saat itu aku mau ngajak keluar. Dia pindah kos, mau pindah kos ya kan. Cowoknya dari mantannya dari Surabaya datang ke Batam. Ya, mau untuk klarifikasi lah, opini. Wah, udah ada yang baru ya putus langsung dapat yang baru gitu kan. Tapi bukan yang baru apa, cuma jalan doang kami biasa. Nah, ya cuma teman doang ya kan. Nah, aku di situ timbul rasa kan, wah kayaknya bagus nih cewek ini, baik juga soalnya kan. Nah, abis itu cowoknya datang kan, aku mau jalan sama, aku nggak tahu nih cowoknya datang ke Batam kan, mantannya datang ke Batam kan. Nah di saat itu aku mau ngajak dia jalan, dia ngelarang, jangan dulu, aku lagi mau pindah-pindah kos gitu kan, mau pindahan gitu. Aku Tapi mau memang benar mau pindahan? Ya memang aku mau pindahan. Nah kosannya juga aku yang nyari gitu. Nah udah dapat dia kan kosan. Nah aku udah di depan kosnya nih, aku telepon, halo, halo gitu. Yang angkat cowoknya. Mantannya. Iya mantannya kan. Halo, ini siapa katanya. Nah aku bilang, lah ini siapa katanya. Aku udah berpikir, oh ini mantannya datang rupanya kan. Yaudah, ini aku Syaril lah, dia udah kenal aku kan. Awalnya sebelumnya ada chat-chatan juga. Oh ini Syaril, oh iya bang katanya. Abang lagi di mana nih? Ya pokoknya ada permasalahan lah. Rupanya si Nopi nih nggak mau milih keduanya, antara aku dan mantannya nggak mau pilih. Nggak mau pilih ya. Jadi aku ya bukan sakit hati sih. Cuma yang nggak enaknya itu dia kayak dia bilang ke aku kalau dia milih aku. Kan belum ada. Aku belum selesai. Belum ada status hubungan kan? Iya, belum ada status hubungan. Tapi ya aku udah kayak jatuh hati aja gitu. Jatuh hati. Iya, milih aku atau dia gitu kan. Yang ngomong kayak gitu siapa? Yang ngomong kayak gitu Aku yang siapa? bilang awalnya pilih aku atau dia ya kan. Dia pilihnya ini nggak milih keduanya. Nah sama dia sama mantannya juga nggak pilih keduanya, tapi mantan dia tuh bilang pas nelpon bilang gini, Nopinya pilih aku katanya, pilih dia mantannya kan. Nah itu ya di saat itu aku kayak ya udah sih gitu, ya udah sih. Terus aku pergi kan ke kafe, sebuah kafe nomad gitu kan. Nah di situ aku bukannya kayak apa ya, mengeluarkan apa aja kesedihan gitu. Aku kafe gitu dengar musik DJ gitu di dekat sebuah bar gitu kan. Nah di situ aku tanya dia, Novi, cowoknya kan udah pulang ya. Nah Nopinya rupanya masih berharap sama aku gitu. Dia masih berharap sama aku. Ya udah aku bilang, ya udah kamu datang sini ke kafe gitu, datang aja udah, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa, aku bilang. Tapi belum ada status. Ya saat itu belum ada status, cuma ya pendekatan aja baru. Nah gitu. Terus yang jadi tanya-tanya gua nih, yang buat lu yakin kalau Nopi ini baik tuh apa? Sejauh ini dia baik orangnya. Sejauh ini. Soalnya yang gua tahu
tentang lu ini biasanya nggak pernah nyaman sama cewek, dan gue nih bener-bener kaget gitu loh, kenapa lu bisa nyaman sama Nopi gitu. Gak tahu Dan ya. benar Aku kali bangga aja sama dia. bangga. Punya dia. Jadi yang selama-selama ini memang nggak bangga gitu. Hmm? Yang selama-selama ini memang nggak bangga. Gimana ya? Gimana? maksudnya- Enggak. Gini aku ngomong dulu ya. Nah, itu aku jalan sama banyak yang lain-lain itu kan sebagai apa namanya usaha untuk mencari yang cocok gitu kan. Mencari kenyamanan gitu ya. Mencari kenyamanan. Oh kalau ini kalau background udah Ini nggak di-cut loh. dekat lah. Nah, Cari kenyamanan. mencari kenyamanan, mencari orang yang tepat gitu kan. Nah, di saat itu ada Nopi ya. Ya udah, aku coba fokusin ke dia dulu. Aku ngeliat dia. Ya soalnya gua lihat selama ini lu nggak pernah nyaman sih sama cewek. Maksudnya tuh ya lu jalan nih sama yang ini, besoknya udah ganti lagi gitu. Dan baru kali ini gua lihat lu jalan sama Nopi benar-benar lama gitu. Berarti dalam konteks lu benar-benar jatuh hati tuh. Benar-benar suka. Ya. Pernah nggak ada masalah dalam hubungan kalian sejauh ini? Masalah ya? Masalah ke egoisan aja sih. Egois dari lu apa dari Bukan egois sih. Mungkin Nopi sibuk ya. Nopi pekerja kan. Pekerja sebuah PT gitu kan. Pastinya capek gitu kan. Nah, aku freelance jadi bebas waktu. Nah, di saat itu aku pengen ketemu sama dia. Nah, dia lelah gitu kan. Jadi susah. Bukannya gua dengar dia dari apa? Nopi nih dari Nono ya? No. Iya. Kenapa dia kerja di PT? Nggak tahu sih, aku pernah bilang yaudah manfaatin dunia digital aja, jangan apa ya nggak tahu sih, dia maunya di PT gitu kan, mungkin masih kurang untuk di ini apa di apa di dunia digital ya kan gitu. Masih kurang kayaknya di dunia digital, jadi dia bekerja di sebuah perusahaan gitu, di sebuah PT. Selama lu jalan sama Nopi ini dia nggak support lu untuk berkarya? Soalnya gua lihat lu udah belakangan ini jarang berkarya lagi lo. Ada sih. Ada. Saril, kamu berkarya ya, berkarya lagi ya, produktif lagi ya. Nah, di saat itu jadi semangat kan aku, pastinya semangat. Adalah beberapa buat karya karena, tapi pasti aku ada juga orderan dong. Orderan. Iya, orderan lebih banyak daripada buat karya. Mending aku buat orderan dulu diutamain karena itu tanggung jawab. Kalau karya tuh kan bisa belakangan gitu. Oh, jadi lebih fokus ke orderan sekarang Ya orderan karena itu kan ada tanggung jawabnya. Masa aku utamakan karya aku dulu baru orderan. Padahal bisa balance sih. Gue dengar nih dari orang-orang katanya lu ini sekarang udah malas berkarya dari semenjak bucin gitu. Lagi break aja mungkin. Lagi break. Berarti lebih fokus ke orderan ya sekarang ya. Bukan berarti Ya orderan, berkarya, bukan. Lagi break ya, lagi kasmaran gitu mungkin. Biar teman-temannya nggak salah paham. Selama pacaran sama Nopi ngapain aja? Kebanyakannya sih jalan, makan gitu, itu aja. Jalan, makan. Terus kalau misalnya makan yang bayarin siapa? Yang bayarin apa sih? Kalau aku ada rezeki aku gitu. Dianya? Kalau dia ada rezeki dia gitu. Yang buat lo nyaman sama Nopi itu apa sih dibandingkan sama yang lain? Ini kayaknya Nopi the best banget ya. Apa ya? Apa? Soalnya beda. Soalnya aku nggak bisa ucapin sih, soalnya hati ini nggak bisa berkata. Kalau soal
kenyamanan, Cok. Oke. Cukup aku aja yang tahu. Aku nggak tahu kenapa bisa senyaman ini gitu. Pengen lebih dekat, pengen lebih lama gitu sama dia gitu. Nggak tahu kenapa, tapi ya ada rasa aja gitu. Kalau seandainya nih, Seandainya sih. kalau seandainya si Nopinya bisa. selingkuh gimana? Lu kan udah benar-benar jatuh hati nih sama dia nih. Kalau seandainya dia benar-benar selingkuh gimana? Amit-amit ya. Hah? Amit-amit ya. Semoga aja enggak ya. Heeh. Semoga aja enggak. Nah, misalnya misalnya dia selingkuh nih, bukan kayak jalan sama cowok lainnya tanpa pemberitahuan aku, tanpa sepengetahuan aku, dia keluar sama cowok lain ya mungkin bilang, oh ini bukan ini kayak apa namanya, Bukan yang terbaik buat lu. bukan baik lagi nih berarti. Ya udah, Ya ibaratnya ikhlasin gitu. kalau seandainya jalan sama cowok, berarti konteksnya dia bodoh ya. Aku nggak bilang dia bodoh, mungkin dia bosan sama aku gitu. Yang bikin lo nggak suka sama si Nopi sekarang apa? Pasti ada dong. Nggak suka ya. Pasti ada dong. Mungkin ada. Karena dia kerja ya, dia capek, rasa cueknya ada kayak gitu. Berarti dia nggak ngasih kabar gitu. Ngasih kabar. Kalau ngasih kabar, tapi ya kebanyakan aku sih yang sering ngasih kabar gitu kan, aku yang sering ngajak keluar gitu, aku yang sering telepon gitu yang duluan gitu. Dari dia sama sekali nggak pernah untuk memulai sesuatu gitu. Ada sih, karena mungkin kalau dia kan bukan orang asli Batam ya, anak perantauan juga gitu, kerja di sini gitu kan, aslinya di Tanjung Pinang sebelah Batam. Nah di saat aku pergi ke Batam, nah, baru dia ngajak keluar, karena mungkin di Batam ini dia nggak tahu tempat gitu. Atau tempat. Tapi Nggak setidaknya tahu. dia masih sering ngasih kabar kan. Sering gitu. Walaupun Komunikasi juga masih sering. masih sering. Nah, pendapat orang tua lu tentang Nopi udah tahu belum? Tahu lah. Apa respon? Aku habis jawab ini aja. Oke, privasi ya. Nih, banyak nih komentar-komentar yang nggak enak. Gua kan teman lu nih. Pokoknya lu semenjak sama Nopi ini kan berubah banget nih. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa diri lu tuh fuckboy. Nah, komentar lo apa? Pak Boy. Iya, banyak yang bilang kalau lo tuh fuckboy. Jadi komentar lo apa tentang kayak gitu? Pak Boy. Semenjak kapan? Semenjak sebelum sama Nopi? Sebelum sama Nopi. Ya, mungkin kalau orang itu nganggapnya Pak Boy, ya udah Pak Boy. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak, tapi sebenarnya Iya. lo pengen mencari yang pasti aja kan? Mencari aja. Wajar sih sebenarnya kalau mencari itu kan. Lebih baik kita punya banyak teman cewek gitu kan. Kita punya banyak link cewek nih, misalnya punya banyak teman cewek. Nah ketika saat kita pengen serius, nah kita sudah tahu tuh karakter orang itu, yang mana yang baik, yang mana yang ini gitu. Menurut aku yang paling terbaik itu Nopi. Enggak dari semua. Iya. Ya soalnya sih gua lihat lu memang betul-betul. Iya, lama kan. Betul-betul lama sama Nopi ini. Itu yang buat gua heran kenapa gitu. Tapi beneran lu suka sama dia? Iya lah Cok, gila kali enggak. Kau nih pertanyaannya. Gua rasa lu benar-benar jatuh cinta kali ini. Kenapa tidak? Kalau seandainya lu diputusin, aku pasti nanya penyebabnya apa gitu. kalau gua jadi lu sih enggak. Ya lu nggak tahu sih kenapa bilang gitu. Aku sih nanya dulu ya, sana diputusin nih, kenapa gitu kan, apa ada yang salah gitu sama diri aku gitu, apa kurang nyaman apa gimana gitu, kenapa ada yang baru gitu. Nah dengan penjelasan dia
aku jadi tahu daripada aku ngomong oh ya udah gitu. Itu lebih nggak ada pembelaan gitu. Itu menganggap bahwa eh, mungkin Nopi kalau kita ngomongnya oh ya udah mungkin Nopi bakal berpikir, pasangan kita bakal berpikir wah semudah itu gitu, wah semudah itu mungkin kita yang ada pengganti atau gimana gitu kan nggak enak gitu kan. Nah kalau kita nanya-nanya kan itu nanya kenapa gitu, kenapa bisa gitu diputusin gitu, apa penyebabnya, apa yang kurang gitu kan. Itu bisa tahu, itu bisa kita terima di hati gitu, jadi nggak sakit gitu, daripada oh ya udah gitu kan. Ya udah kalau kalau memang ini pilihanmu gitu kan, itu pasti saat kita tahu gitu kan itu lebih nyakitin. Misalnya saat kita tahu kalau dia udah punya pacar ya kan, dia putusin kita karena ada yang baru gitu kan, itu lebih sakit, betul kan? Lo harusnya kan lebih baik nggak tahu, benar nggak? Lu kalau lu tahu alasannya lo pasti sakit, mending nggak usah minta penjelasan sih. Coba gimana Ya, gimana jelasin. nggak usah minta penjelasannya. Kalau dia bilang ya udah, Berarti kita nggak ada, berarti kita sebagai cowok nggak ada pembelaan gitu. bukan nggak ada pembelaan gini loh. Kalau seandainya kita udah bertahan, kita bilang buat apa, tapi dia masih ngotot minta bubar, ya ngapain lagi? Berarti kita udah tahu gitu loh. Karena suatu hubungan itu ya harus memang benar-benar komitmen dari dua pasangan. Nah misalnya dia minta putus nih, Hmm. putus. Nah terus kamu jawab apa langsung? Nah, nanya kenapa atau langsung oh ya udah gitu? Pasti awalnya kenapa dong? Nih, emang kenapa? Kan tahu gitu Cuy. penjelasannya kalau kenapa. jilat ludah sendiri. Udah. Kenapa? Ya udah pasti kan tahu kita minta penjelasan. Pasti. Kenapa itu? Pasti dia bilangnya nggak apa-apa. Setiap cewek beda cuy. Pasti dia bilang nggak apa-apa Oh, no. dong. Enggak, Nah, di saat dia udah bilang nggak apa-apa, nggak Salah perlu- kamu. lu Kamu nggak salah. perlu minta penjelasan lagi. salah ki. Kok Salah ki. Setiap cewek tuh nggak banyak kayak gitu ki. Cewek yang gua temuin belakangan ini kayak gitu kok. Itu loh. Gelap. Kalau kita pertegas ya diri kita, nanya kenapa gini, kita ajak ketemuan gitu. Ngomongnya ada empat mata gitu. Jangan rame-rame. Nah kalau kita sudah tahu Sakit sendiri. putus enggak, jangan dulu motong pembicaraan. Kalau kita sudah tahu putusnya karena apa, kita bisa terima dengan hati. Nah itu bakal tenang gitu. Nah, kalau gua nggak tenang sih kalau dia minta penjelasan. Misalnya nih dia diputusin nih, kamu diputusin nih Ki, Nah, sama dia karena kamu nanya nih kenapa gitu. Aku dijodohin sama yang lain, sama cewek cowok lain. Aku dijodohin sama ini. Nah kamu ada pembelaan nih, kamu suka nggak sama dia gitu? Enggak. Nah itu bisa ada kesempatan kamu. Nah misalnya nih dia bilang itu berarti masalahnya ke orang tua kan kalau dijodohin kan. Nah, kamu bisa apa gitu? Ya udah kita bisa terima dengan hati aja gitu. Oh ya udah gitu. Ujung-ujungnya kalau masalah orang tua nggak ngerestuin kita itu ribet. soalnya apa, dari pengalaman gua kalau minta penjelasan putus itu selalu menyakitkan. Lebih baik sih, dari pengalaman yang gua ambil, dari pelajaran yang gua ambil itu lebih baik kita nggak usah tahu, karena nggak enak kalau kita udah tahu gitu. Mending nggak tahu sama sekali. Nggak, yang lebih menyakitkan itu rasa penasaran, ya kan? Rasa penasaran. Kita Lu setuju? pasti bakal berpikir terus nih, kenapa dia putusin aku? Kenapa dia pikir tiap malam kenapa dia putusin aku ya? Tiba-tiba ketemu dia jalan sama cowok lain, story romantis gitu.
Oh karena itu sakit dong. Ya enggak? Gantungan kita Lebih ya kan? sakit dong. Ya, pasti kamu harus dari awal tuh bertanya gitu. Oh karena ini tanya-tanya aja terus gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Nyaman nggak sama Novi? Nyaman banget cowok. Karena aku yang selalu ngebawa dia keluar. Kalau nggak nyaman pasti aku nggak ngebawa dia. Karena aku pengen lama-lama sama dia. Iya. Tapi dari dia nyaman juga. Insya Allah nyaman. Karena aku nggak tahu ya. Nggak pernah, Aku insya Allah aja. nggak pernah nanya. Nyaman. Dia nyaman. Dia bilang nyaman. Tapi kan kita nggak tahu itu artinya. Oke. Ada pesan terakhir untuk Novi? Kalau seandainya dia nonton. Pesan terakhir ya, oke ya. Novi, jangan bosan-bosan sama aku. Cintai aku apa adanya. Sayangi aku setulus hatimu. Dan juga support aku dengan semangatmu dalam berkarya. Dan aku juga bakal melakukan itu untukmu semuanya. Oke. Ada lagi? Jangan bosan. Hah? Jangan bosan. Oh, jangan bosan. Oke. Nggak ada lagi mau disampaikan? Oke guys, sampai di sini podcast gua bareng Syaril. Dan untuk kekasih tercinta dia siapa? Indul dan siapa? Indul. Novi. Oh, Novi. Novi Kris Dahyanti. Oke. Enggak. Novi. Tian. Christian Novi. Oke. Jangan lupa untuk follow IG-nya Syaril ada di deskripsi, dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Syaril ada di deskripsi. Oke, sampai di sini ya podcast kita. See you the next video. You happy.